Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, memiliki keturunan yang soleh dan solehah tentu menjadi keinginan setiap orang tua. Tidak hanya itu, orang tua akan menginginkan agar anaknya tumbuh menjadi orang yang pandai dan beruntung. Tidak hanya mendidiknya dengan sepenuh hati dan bekal yang matang, ternyata ada doa yang bisa dipanjatkan agar sang buah hati selalu diliputi keberuntungan. Salah satu caranya adalah dengan membacakan surat Al-Fatihah. Surat ini termasuk dalam surat yang bisa menjadi ruqyah dan doa terbaik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan seutama-utamanya doa adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Oleh sebab itu, Al-Fatihah menjadi doa yang dapat dikirimkan kepada anak agar mereka selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan mengirim Al-Fatihah kepada anak adalah agar mereka menjadi anak soleh-solehah, berbakti kepada orang tua, diberi ilmu, kebaikan, kesehatan, keberkahan, keselamatan, kesuksesan, dan keberuntungan dunia akhirat. Setiap ayat yang kita baca dalam Al-Fatihah akan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika hamba membaca Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah menjawab, hambaku telah menyanjungkanku. Ketika hamba membaca Malik Yaumiddin, maka Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Ketika hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika hamba membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim sampai akhir surat, maka Allah menjawab, ini milik hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Fatihah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika malaikat Jibril duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Jibril mendengar suara dari atas. Ia pun mengangkat kepalanya dan berkata, ini adalah pintu langit yang tidak pernah dibuka kecuali pada hari ini. Kemudian turun malaikat Jibril berkata, ini adalah malaikat yang tidak pernah turun ke bumi kecuali pada hari ini. Ia mengucap salam lalu berkata, kabarkan dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu.
yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi sebelum kamu, yaitu Al-Fatihah dan ayat-ayat akhir surat Al-Baqarah. Tidaklah kamu baca sehuruf pun kecuali dikabulkan untukmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi Al-Fatihah adalah sebaik-baik doa dan seutama-utamanya doa, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda yang artinya, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Al-Mubarakafuri dalam Mir'atul Mafatih menjelaskan, yang dikehendaki dengannya kemungkinannya adalah surat Al-Fatihah dengan kesempurnaannya, seakan lafal ini menduduki seperti hatinya. At-Tibi berkata, sabda beliau Alhamdulillah kemungkinannya menunjuk dan mengisyaratkan kepada firman Allah, Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doa mana yang lebih utama, lebih sempurna, dan lebih mencakup daripada itu? Cara mengirim Al-Fatihah kepada anak. Mengirim doa kepada anak bisa dilakukan kapan saja, namun sebaiknya dibaca rutin setelah selesai sholat fardu 5 waktu. Sebab waktu setelah sholat fardu adalah waktu yang mustajab. Pertama, niatkan dalam hati ingin mendoakan anak dengan Al-Fatihah agar mereka diberi petunjuk, kebaikan, keberkahan, kesehatan dan keselamatan, dan dijadikan anak yang soleh-solehah. Kedua, bacalah doa berikut ini. Jika yang didoakan satu anak laki-laki, maka lafal doanya, khususon ila ruhi wa jasadi walladhi lahul fatihah, terkhusus kepada ruh dan jasadnya anakku, untuknya Al-Fatihah. Jika yang didoakan satu anak perempuan, maka lafal doanya, khususon ila ruhi wa jasadi walladhi lahal fatihah, terkhusus kepada ruh dan jasadnya anakku, untuknya Al-Fatihah. Jika yang didoakan dua anak laki-laki atau perempuan, maka lafal doanya, khususon ila ruhi wa jasadi waladi wa ila ruhi wa jasadi waladi lahumal fatihah, terkhusus kepada ruh dan jasadnya anakku dan kepada ruh dan jasadnya anakku, untuk keduanya Al-Fatihah. Jika yang didoakan 3 anak atau lebih laki-laki, maka lafal doanya, khususon ila ruhi wa jasadi waladi wa ila ruhi wa jasadi waladi wa ila ruhi wa jasadi waladi lahumul fatihah, terkhusus kepada ruh dan jasadnya anakku dan kepada ruh dan jasadnya anakku dan kepada ruh dan jasadnya anakku, untuk mereka Al-Fatihah. Jika yang didoakan 3 anak atau lebih perempuan, maka lafal doanya, khususon ila ruhi wa jasadi waladi wa ila ruhi wa jasadi waladi wa ila ruhi wa jasadi waladi lahunal fatihah, terkhusus kepada ruh dan jasadnya anakku dan kepada ruh dan jasadnya anakku dan kepada ruh dan jasadnya anakku, untuk mereka Al-Fatihah.
Jika yang didoakan semua anak laki-laki dan perempuan, maka lafal doanya khususon illa jami'i arwahi wa illa ruhi wa jasadi auladi lahumul fatihah. Terkhusus kepada semua ruh dan jasadnya anak-anakku, untuk mereka Al-Fatihah. Itulah cara mengirim Al-Fatihah kepada anak yang masih hidup di dunia. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.